seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari pengerja GBI House of Praise dan GBI Widuri beserta jemaat Tuhan, kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya!
semuanya, selamat datang di GBI House of Praise dan GBI Widuri. Dalam ibadah online hari ini, kita akan memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Ves Montezuma. Selamat beribadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom jemaat Tuhan, GBI Widuri dan GBI House of Praise, apa kabar semuanya? Saya percaya pasti luar biasa, amin. Hari ini saya datang mau mengajak kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan katakan setiap ibadah kita tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Ibadah kita mengandung sebuah janji, ada pemulihan, ada berkat, ada kemenangan, ada hal-hal yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena itu mari kita datang dengan segenap hati kita mau memuji Tuhan, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, kita mau tinggikan Dia, kita mau menyembah Dia, sebab hanya Dia yang layak dipuji, ditinggikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala anugerah kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang, kami mau beribadah, kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan. Karena kami tahu ibadah kami tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Kami percaya waktu kami memuji, waktu kami menyembah, ada sukacita. Waktu kami meninggikan Engkau Tuhan, ada kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk beribadah di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Mari boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari puji dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yeah. Sebab Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Tidak ada yang dapat disamakan dengan Yesus kita. Ayo sama-sama katakan kepada Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sekali lagi katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi
haleluya, haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari sekali lagi angkat pujian ini, katakan pada Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah,
Mari terus sembah Dia. Haleluya. yang layak disembah, hanya Kau saja Tuhan. Sebab tiada yang seperti-Mu, Allah yang hidup, Allah yang kudus, yang bertahta di atas pujian kami, di atas penyembahan kami. Hanya Kau saja Tuhan. Oh, haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus.
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Tuhan bukan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Tuhan bukan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sekali lagi katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Tuhan bukan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Raja di atas segala raja, yang kami sembah, yang kami tinggikan. Oh, haleluya, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak, Raja di atas segala raja, yang kami tinggikan, yang kami sembah, yang kami anugerahkan, hanya Kau Yesus Tuhan. Oh, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami, dengan nyanyian kami, dengan penyembahan kami, Engkau diberkati Yesus. Oh, Mari
Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ajak kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak untuk disembah. Hanya Dia yang layak untuk ditinggikan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak kuangkat Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak kuangkat Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak kuangkat Yesus, Raja di atas segala raja. 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 Haleluya. Haleluya. Haleluya Jesus, haleluya. Tidak ada yang layak disembah, tidak ada yang layak ditinggikan selain daripada Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima segala pujian kami. Engkau yang layak menerima segala sembah kami. Engkau yang layak menerima segala nyanyian kami, mazmur kami. Sebab tidak ada Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah penyembahan kami. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami dimanapun kami saat ini berada. Satu hal yang kami percaya, Tuhan sedang melawat kami, Tuhan sedang menjamah kami, Tuhan sedang menguatkan kami, Tuhan sedang memulihkan kami, Tuhan sedang memberkati kami, bahkan memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami buka hidup kami. Jadikan kami Tuhan menjadi seorang murid Tuhan. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi setiap kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu hal yang kami percaya, Engkau memberkati gereja-Mu, GBI Widuri, GBI House of Praise Tuhan. Engkau memberkati gembala kami, Pak Suhana beserta keluarga besar yang ada. Engkau memberkati wakil gembala kami, Pak Heri beserta keluarga besar yang ada. Bahkan setiap para pengerja jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. Sekalipun sampai hari ini kami tidak dapat bertemu muka dengan muka, tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, waktu kami beribadah secara online, waktu kami beribadah di rumah, Engkau menyatukan hati kami, Engkau menyatukan kami dalam roh-Mu, sehingga kami terus Tuhan ada dalam hadirat Tuhan, terus kami unity di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun saat ini berada, apapun pergumulan mereka, apapun masalah mereka, Tuhan menjamah, Tuhan melawat mereka. Kami juga memberkati bangsa Indonesia. Kau layak ditinggikan di bangsa ini, Kau layak dimuliakan di bangsa ini. Kami percaya Engkau akan memulihkan Indonesia, Engkau akan memberkati Indonesia Tuhan. Engkau akan memulihkan Indonesia dari krisis ekonomi, Engkau akan memulihkan Indonesia dari krisis COVID-19. Kami percaya hari-hari ini intervensi ilahi, intervensi surga sedang turun atas Indonesia. Dan kami perkatakan COVID-19 berhenti di dalam nama Yesus.
kuasamu telah dipatahkan, kuasamu telah dihancurkan, segala sakit penyakit dikatakan oleh bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan di dalam nama Yesus. Indonesia disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Lawat bangsa kami, lawat negeri kami, berkati presiden, wakil presiden, berkati setiap pemerintahan yang ada, Tuhan, dari yang tertinggi hingga terendah, MPR, DPR, semua lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan ini, TNI, Polri yang berjaga-jaga buat bangsa ini, diberkati oleh Tuhan. Segala yang bukan berasal daripada Tuhan yang mau menggoncangkan bangsa kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Indonesia akan diberkati Tuhan, Indonesia akan dipakai dengan dahsyat dan luar biasa oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur. Ini semua doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Umat Tuhan yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan, bagi saudara. Silakan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat GBI Widuri dan GBI Hope yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya berharap semua Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan semuanya dalam keadaan sehat. Kalaupun ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin keadaannya sedang tidak baik, tapi percayalah bahwa Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, yang akan memberikan kita pencerahan, dan memberikan sukacita yang besar dalam hidup kita. Saudara siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap, ayo berikan tepuk tangannya. Tepuk tangan virtualnya juga boleh ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini tema kita adalah pasti dan tidak pasti. Saya percaya setiap orang suka yang pasti-pasti kan? Pasti tanggal gajiannya, ya, income yang pasti. Begitu juga yang pacaran juga punya kepastian. Kapan nih menikahnya? Ya, semua orang suka yang pasti-pasti. Ketidakpastian tidak disukai. Ketidakpastian bisa membuat orang takut. Ketidakpastian bisa membuat kita khawatir. Nah, dunia penuh dengan ketidakpastian, ya. Tidak ada kepastian kapan nih pandemi COVID-19 akan berakhir. Tidak ada kepastian kapan resesi ekonomi akan berakhir, ya. Tidak ada kepastian kapan saya bisa meninggalkan semua beban dan masalah yang ada. Ya, ketidakpastian bisa menakutkan. Ketidakpastian tidak mengenakan. Dan banyak hal yang saya pun tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2021 ini. Ya, saya banyak juga nggak tahu hal-hal yang akan datang akan terjadi seperti apa. Tapi yang saya tahu dan itu pasti, Tuhan mengasihi saudara. Itu pasti. Yang saya tahu dan itu pasti, Tuhan mau menolong saudara dan saya. Itu pasti. Yang saya tahu dan itu pasti, saudara semua berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan mau memberkati setiap orang yang percaya kepadanya dengan berkat yang berlimpah-limpah. Yang setuju sama saya boleh berikan jempolnya dong ya. Jempol virtualnya juga boleh. Dan katakan amin. Tulis di kolom chat amin, amin, amin. Nah saudara, dunia penuh dengan ketidakpastian, ya. Tapi kerajaan Allah itu pasti. Nah, oleh karena itu hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk belajar memiliki kunci untuk meraih hal yang pasti, tentunya dalam perspektif kerajaan Allah, yang saya singkat dengan BLT. Ya, BLT di sini bukan bantuan langsung tunai, saudara ya. Di mana bantuan langsung tunai itu bisa saja dikorupsi, ya, bisa saja jumlahnya nggak pasti, ya. Tetapi BLT yang saya maksudkan di sini adalah bantuan langsung Tuhan, ya, bantuan langsung Tuhan kepada saudara dan saya. Dan bantuan langsung Tuhan ini akan kita alami kalau kita mengikuti prosedurnya dengan benar.
Apa itu prosedurnya? Dari BLT, yang pertama B-nya adalah berharap hanya kepada Tuhan. Saudara, kita akan belajar dari seorang yang namanya Abraham. Karena apa yang Abraham alami pada waktu dia ada di dunia ini, ya, pada waktu itu dia alami mirip-mirip dengan apa yang kita alami sekarang. Maksud saya adalah masalah yang dihadapi pada saat itu. Saudara, Abraham tercatat di dalam Alkitab, ketika kelaparan timbul di negeri itu, dikatakan pergilah Abraham ke Mesir. Untuk apa? Untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Ya. Dan Alkitab mencatat sebab hebat kelaparan di negeri itu. Nah, itu masalah yang dialami oleh Abraham. Tapi Abraham, Alkitab mencatat dia mendapat janji Tuhan. Janji Tuhan bahwa keturunannya akan sangat banyak. Saudara, di dalam surat Roma pasal yang keempat, ayat 18 versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, dikatakan Abraham terus saja berharap dan percaya meskipun tidak ada harapan lagi. Karena itu, ia menjadi bapa banyak bangsa. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, keturunanmu akan menjadi banyak sekali. Nah, saudara, kita lihat ya, masalah yang dialami Abraham. Pada waktu itu, masa kelaparan yang sangat hebat. Pada waktu itu, Abraham belum mempunyai anak. Dan waktu itu dia sudah sangat tua. Alkitab mencatat bahwa kandungan istrinya itu sudah tertutup, saudara. Padahal pada waktu itu tidak mempunyai keturunan. Pada zamannya Abraham itu masalah yang besar. Karena memiliki keturunan itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting, saudara. Ya, yaitu sebagai tanda berkat Tuhan. Dan yang akan menjaga dan meneruskan garis keturunan agar tidak terputus. Jadi perhatikan, apa yang dialami oleh Abraham itu masalah yang besar. Tetapi apa yang Tuhan lakukan, saudara? Alkitab menyatakan Tuhan berkata kepada Abraham, coba lihat ke langit, kata Tuhan. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, saudara, yang menarik di sini adalah responnya Abraham, saudara. Alkitab mencatat, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, saudara. Jadi dengar baik-baik, saudara. Kalau Tuhan sendiri yang sudah memperhitungkan sebagai kebenaran, pasti benar. Amin. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara, saat ini di tengah-tengah situasi pandemi yang belum berakhir, mungkin ada di antara saudara yang mengalami seperti yang pernah dialami oleh Abraham. Saudara sudah menerima janji berkat dari Tuhan. Saudara sudah menerima janji kesembuhan dari Tuhan. Atau janji-janji yang lainnya. Tapi kenyataannya tidak ada dasar untuk berharap. Saudara malah divonis sakit saudara nggak ada obatnya. Karena sakitnya sudah begitu berat. Ya. Saudara justru mengalami keadaan yang betul-betul semakin memburuk. Rumah tangga semakin kritis. Pasangan malah nekat menggugat cerai. Pertanyaannya di sini, apakah saudara bisa seperti Abraham yang terus saja berharap dan percaya meskipun tidak ada harapan lagi? Apakah bisa? Hari ini saya mau katakan, bisa.
kalau saudara mengalami kasih karunia Tuhan. Alkitab menyatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, kasih karunia-Nya menyelamatkan kita dan memberikan kita kuasa untuk terus berharap kepada Tuhan. Amin. So, jadi berharap kepada Tuhan terus menerus meskipun tidak ada harapan lagi. Terus berharap sama Tuhan. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah alasan saudara akan semakin dekat dengan pintu gerbang kepastian penggenapan janji Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Tulis di kolom chatnya amin, amin, amin. Saudaraku, tanpa pengharapan maka iman seseorang akan sia-sia, saudara. Sebab pengharapanlah yang telah menggerakkan hati seseorang kepada Tuhan. Pengharapanlah itu yang mengarahkan hati kita tertuju terus kepada Tuhan. Pengharapan yang membuat orang itu setia kepada Tuhan. Alkitab menyebut pengharapan itu bagaikan sauh bagi jiwa. Bagaikan jangkar yang membuat seseorang itu tetap ada dalam posisi yang benar dan aman di dalam Tuhan. Meskipun ada begitu banyak tantangan, meskipun ada begitu banyak halangan di dalam kehidupannya, tapi orang yang berharap kepada Tuhan, dia tidak akan bersungut-sungut. Orang yang berharap kepada Tuhan, dia bisa menolak dorongan untuk memberontak terhadap pemerintah. Coba kita lihat Daniel, kita lihat Yusuf. Sekalipun mengalami keadaan yang tidak baik, tidak diperlakukan dengan adil, tapi mereka tidak memberontak terhadap pemerintah yang memerintah pada waktu itu. Tidak memberontak terhadap raja. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan pasti akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Apapun masalahnya. Dia akan berusaha mempertahankan itu karena berharap kepada Tuhan. Dan orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan berhenti berbuat dosa. Dan dia mau hidup benar. Orang yang berharap kepada Tuhan tetap semangat melayani. Sekalipun fasilitas terbatas. Sekalipun masih harus lewat online. Sekalipun mendapatkan tekanan dari kelompok intoleran. Beli kue sus di Balikpapan, naik pesawat merpati. Di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Yang setuju kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan virtualnya juga boleh ya. Haleluya. Jadi yang pertama adalah berharap hanya kepada Tuhan. Yang kedua L-nya adalah lakukan firman-Nya, saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, Tuhan berjanji akan selalu bersama dengan kita. Ya. Kalau kita betul-betul mengasihi dia, menuruti firman-Nya, melakukan firman-Nya, janjinya, dia akan selalu bersama dengan kita sekalipun di masa pandemi. Sekalipun di masa resesi. Bencana alam. Bahkan di dapur api sekalipun seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Janji Tuhan akan digenapi ketika kita melakukan firman Tuhan. Saudaraku, saat ini banyak orang yang takut divaksin. Ya, tapi nggak takut sama COVID-nya, saudara. Makanya bisa keluar rumah, masih suka nggak pakai masker, ya, masih suka kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong nggak pakai masker, ya.
Jadi singkatnya, tidak melakukan protokol kesehatan, tapi takut divaksin. Nah, mestinya pikirannya itu dibalik, saudara. Takutlah sama COVID-nya, bukan sama vaksinnya. Kalau orang takut sama COVID, maka dia mau mentaati protokol kesehatan. Ya. Sekarang juga ya sempet lah rame ya. Ini nyambung dari soal vaksin. Ya. Sempet rame di sosial media dibicarakan tentang chip. Ya. Chip di dalam keping darah. Dan itu membuat banyak orang ketakutan. Termasuk orang Kristen juga ada yang seperti itu. Padahal semua itu perlu ada bukti secara saintifiknya dong. Ya kan? Tapi yang jelas-jelas ada chip. Chip yang saya maksud di sini adalah cara horor iblis perbuat. Singkatan dari cara horor iblis perbuat. Melalui apa? Musik-musik, melalui film-film, filsafat-filsafat dunia, gaya hidup yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi masih banyak orang Kristen yang santai aja menikmati tanpa ada rasa takut akan Tuhan. Nah, mestinya pikirannya dibalik dong. Takutlah sama akibat perbuatan dosanya, bukan sama chipnya. Takut akan Tuhan akan membuat kita mentaati firman-Nya. Amin. So, kita kembali kepada kisah Abraham, saudara. Ya, kisah Abraham yang taat melakukan perintah Tuhan, menyerahkan Ishak ketika ia mengalami satu saat di mana dia harus mempertahankan imannya, ya, dan dia serahkan Ishak. Dan akibatnya apa, saudara? Dia mengalami penggenapan janji Tuhan. Dan apa yang dilakukan Abraham ini sangat menginspirasi saya untuk taat melakukan firman-Nya. Ya. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah menuruti dan melakukan firman Tuhan. Ya. Menuruti dan melakukan firman Tuhan. Ada satu kesaksian seorang anak Tuhan. Dia sudah melayani di gereja. Dan dia pegang janji Tuhan tentang hukum tabur tuai. Ya. Apa yang ditabur pasti dituai. Nah, dia melayani dengan setia. Ya. Di masa pandemi, dia harus pindah kontrak rumahnya. Ya. Di masa pandemi, penghasilannya menurun, saudara. Ya, seperti banyak yang dia alami oleh banyak orang yang penghasilannya menurun di masa pandemi. Tapi dia tetap taat melakukan firman Tuhan. Tetap setia melayani di gereja walaupun harus lewat online. Ya. Dia tetap setia bekerja, memberikan persembahan. Tetap setia memberikan persembahan, termasuk mengembalikan persepuluhan. Karena dia tahu, dia belajar, ya, diajar di gereja bahwa persembahan itu adalah protein pelayanan gereja, ya. Nah, saudara, tibalah pada waktu dia mau bayar kontrak rumahnya, dia nggak bisa membayar kontrak secara full, dan dia coba nego sama pemilik rumah untuk mengangsur. Nah, pemilik rumah nggak mau terima, tapi ini, saudara, yang uniknya adalah pemilik rumah tetap memberikan rumahnya untuk ditempati. Rumah kontrakannya untuk ditempati, ya. Dan pemilik rumah ngomong begini, nanti aja bayarnya kalau sudah terkumpul uangnya. Sebenarnya ini kan nggak biasa, ya. Masuk ke dalam rumah, belum bayar kontrakannya, tapi diizinkan untuk tinggal, ya. Tapi bayarnya nanti aja kalau sudah terkumpul uangnya, katanya gitu. Alhasil 6 bulan baru terkumpul uangnya, saudara. Nah, waktu mau bayar, si pemilik rumah minta tanggal kontraknya adalah sesuai tanggal transfernya. Yang artinya 6 bulan anak Tuhan itu tinggal di rumah kontrakannya itu secara gratis. Dan kalau dihitung-hitung mungkin kurang lebih sekitar 30 juta. Ya. Biaya selama 6 bulan itu mestinya dia harus bayar. Tapi dikasih free. Nah, ini satu hal yang tidak biasa. Tapi Tuhan menepati janjinya. Apa yang kita tabur, pasti kita tuai.
Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik ya. Saya suka dengan quote dari Adrian Rogers. Adrian Rogers mengatakan begini, to know him is to love him. To love him is to trust him. To trust him is to obey him. And to obey him is to bless by him. Jadi perhatikan prosesnya Tuhan ya. To know him, to love him, to obey him, and to bless by him. Ya. Siapa yang mau taat melakukan firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara, lambaikan jempolnya juga boleh, jempol virtual juga boleh. Puji Tuhan ya, banyak yang mau taat kepada Tuhan. Karena buat apa beli pepaya kalau bukan di kampung rambutan? Buat apa ngaku orang percaya kalau tanpa perbuatan? Amin. Ya, jadi berharap hanya kepada Tuhan, lakukan firman-Nya, dan T-nya adalah tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Saudara, firman Tuhan yang sangat singkat tetapi isinya begitu dalam pengertiannya dan powerful. Ya. Karena inilah awal kepastian itu. Yaitu intimacy with God. Keintiman dengan Tuhan. Saudara, berdoa itu sama dengan berkomunikasi dengan Tuhan, bukan? Ya. Saudara pernah memperhatikan pasangan yang begitu mesra? Ya. Ada pasangan yang kelihatannya begitu harmonis. Salah satu tandanya apa? Pasangan yang harmonis, pasangan yang mesra, salah satu tandanya apa? Iya, ya. Sering ngobrol berdua, ya. Punya quantity and quality time bersama, saudara. Seimbang, berdua aja. Nah, demikian juga seorang yang intim dengan Tuhan, pasti dia suka dan sering berdoa kepada Tuhan. Ya, balik lagi kepada Abraham. Abraham adalah seorang yang intim dengan Tuhan. Nah, tandanya apa? Dia suka membangun mezbah. Saudara, di dalam perjanjian lama, mezbah atau altar adalah tempat pengorbanan. Altar adalah tempat persembahan. Altar adalah tempat perjanjian dan tempat perjumpaan Tuhan dengan umatnya. Nah, di dalam perjanjian baru, ya, kita membangun mezbah rohani dengan iman. Dan hati kita itu adalah altar bagi Tuhan. Saudara, percayalah Tuhan tahu masalah yang kita hadapi itu enggak ringan. Ya, Tuhan tahu itu. Ya, Tuhan tahu. Tapi yang perlu kita tahu di sini adalah masalah atau krisis yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Itu adalah lonceng ilahi. Lonceng ilahi yang memanggil kita untuk mendekat kepada Tuhan. Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi saudara, ketika kita menerapkan prinsip-prinsip mezbah yang dibangun untuk menyembah dan menghormati Tuhan, maka mezbah itu akan membuka pintu gerbang, akan seperti portal, saudara, ya, seperti portal sehingga kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, ke hadirat Allah yang Maha Kudus, di mana di dalam hadirat Tuhan kita menerima pewahyuan dari Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita menerima petunjuk dari Tuhan. Kita menerima kuasa dari Tuhan. Kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Kita mengalami sukacita dari Tuhan. Dan saya mau katakan, itu pasti. Pasti saudara akan dapatkan dari Tuhan. Nah, pertanyaannya, kapan saudara terakhir sungguh-sungguh berdoa? Meluangkan waktu berdoa dengan Tuhan. Saudara, if you only pray when you are in trouble, you are in trouble. Kenapa? Karena nggak punya intimate relationship dengan Tuhan. Kalau hanya berdoa pada waktu lagi ada masalah, sebetulnya kita bermasalah, saudara. Nggak punya kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Lebih parah lagi, sudah in trouble,
sudah ada dalam masalah, nggak berdoa pula. Wah, selesailah sudah. So, jadi saudara, 3 kunci untuk mengalami hal yang pasti dari Tuhan, mengalami bantuan langsung Tuhan, adalah berharap hanya kepada Tuhan, lakukan firman-Nya, dan yang ketiga adalah tetap berdoa. Dan orang yang berharap kepada Tuhan, mentaati firman-Nya, hidup intim sama Tuhan, pasti hidupnya berubah lebih baik. Dan Tuhan lebih menginginkan perubahan hidup daripada perubahan keadaan kita. Keadaan bisa saja berubah menjadi lebih baik, tapi kalau kita tidak berubah menjadi lebih baik, Tuhan gak suka. Tuhan lebih suka ya, ada perubahan di dalam hidup kita daripada perubahan keadaan. So, perhatikan baik-baik. Mari kita jalani hidup ini dengan sikap yang optimis. Dan marilah kita alami kepastian di dalam Tuhan. Kita memang masih hidup di dunia ini. Dan dunia hanya bisa menjanjikan ketidakpastian. Tapi di sini kita bisa memilih. Mau hidup secara duniawi atau mengikuti prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dan itu yang pasti. Kerajaan Allah memberikan kepastian pada warganya dengan syarat apa? Mengikuti 3 prosedur kebenaran tadi. Berharap hanya kepada Tuhan, lakukan firman-Nya, dan tetaplah berdoa. Saudara pasti menerima BLT, yaitu bantuan langsung Tuhan. Saudara pasti akan mengalami berkat-berkatnya. Pasti akan mengalami penyertaannya. Pasti akan mengalami perlindungannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa ada kepastian di dalam Tuhan. Dan hari ini aku berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, di GBI Widuri maupun GBI Hope, yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami masalah yang begitu berat. Tapi hari ini Tuhan kami belajar, bahwa Tuhan mau memberikan bantuan kepada kami. Kalau kami hanya berharap kepada Tuhan, kami melakukan firman-Mu ya Tuhan, dan kami terus berdoa kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan akan kami terima tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya.
maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Surgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Surgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Surgawi. Padahal, Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, "Eli, Eli, lama sabatani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Surgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya." Kasih Bapa Surgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Surgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik, serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat kedua tangan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang, penghiburan, kedamaian dari Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin.